Mungkin tape ketan terdengar susah dibuat, apalagi melalui proses fermentasi yang membuat kamu harus sabar menunggu. Nah, buat teman-teman yang kalau bikin tape ketan hitamnya ini masih ngeletis atau keras, ikuti langkah-langkah yang ada di video ini ya, supaya kalian semua berhasil. Tips untuk membuat tape ketan hitam supaya tidak ngeletis, beras ketan hitamnya itu kita harus aron dahulu seperti ini. Ini tipsnya penting sekali. Langkah yang pertama, aku menggunakan beras ketan putih 750 gram, lalu dicuci bersih. Ini dicucinya sampai 2 kali, buang airnya, lalu dicuci lagi tahap yang kedua. Setelah itu buang airnya. Untuk beras ketan hitamnya aku gunakan 250 gram, jadi totalnya 1 kg beras ketan putih dan ketan hitam. Dicuci juga selama 2 kali. Lalu tahap yang ketiganya direndam. Ini posisinya si beras ketan hitamnya ini dipisah ya dengan beras ketan putih. Jadi tidak dicampur merendamnya. Karena nanti beras ketan hitamnya ini kita aron. Setelah beras ketan hitamnya dicuci dengan air 2 kali, lalu tahap yang ketiga direndam dengan air selama semalam. Setelah beras ketan putihnya direndam semalam, lalu ditiriskan dan dikukus setengah matang selama 15-20 menit. Untuk beras ketan hitamnya ini, tipsnya supaya tidak ngeletis atau keras, harus diaron seperti masak nasi biasa. Nah, diaron dengan air seperti ini sampai airnya habis. Ini penting banget, jadi tidak boleh di skip tahap ini ya. Selanjutnya, beras ketan putih yang sudah dikukus selama 20 menit kita pindahkan ke dalam wadah. Semuanya kita pindahkan, sembari kita memanaskan air di manci untuk mengaron beras ketan putih. Lalu tuang sebagian sedikit demi sedikit air panas, jadi benar-benar airnya harus panas mendidih. Lalu diaduk-aduk, diaron seperti ini sampai airnya menyusut. Setelah airnya menyusut, kukus kembali beras ketan putih di dalam langseng. Nanti akan kita campur dengan beras ketan hitam yang sudah kita aron. Nah, ini beras ketan hitam yang sudah selesai diaron, campur ke dalam beras ketan putih yang akan kita kukus kembali. Setelah itu diaduk merata sampai tercampur. Lalu kukus kembali selama 15 menit atau sampai 20 menit. Nah, setelah dikukus 20 menit, ini ketan hitam dan ketan putih yang kita campur tadi sudah matang. Dan kalian bisa cek, ini beras ketan hitamnya ini benar-benar sudah empuk. Langkah selanjutnya, siapkan nampan atau tampah seperti ini yang dialasi dengan daun pisang yang bersih.
Jadi ini tempatnya harus steril, bebas dari garam, supaya nanti kita membuat tapenya itu berhasil. Kalau ingin tape ketan hitamnya warnanya lebih hitam lagi, lebih pekat lagi, bisa gunakan komposisi beras ketan hitam 500 gram dan beras ketan putih 500 gram, 1:1, dan itu warnanya akan lebih pekat lagi atau lebih hitam. Nah, ini beras ketannya yang sudah didinginkan. Aku gunakan ragi tape yang bentuknya bulat-bulat seperti ini. Ini aku nanti gunakan 2, lalu dihaluskan raginya sampai benar-benar halus. Untuk membuat tape ketan ini gampang-gampang susah karena benar-benar harus steril, tangan kita tidak boleh bau garam atau kita bekas masak, tangan kita harus benar-benar bersih. Tempat yang untuk membuat tape pun tidak boleh sampai terkena garam. Karena untuk membuat tape itu fermentasi raginya itu akan terganggu jika terkena garam. Jadi harus benar-benar steril. Setelah kondisi ketan hitamnya ini benar-benar dingin, baru kita taburkan ragi di atasnya sampai merata. Setelah merata baru bisa diaduk. Jadi kondisi beras ketannya ini harus benar-benar sudah dingin. Setelah itu bisa dibungkus dengan daun pisang, atau bisa juga dimasukkan ke dalam toples, atau bisa juga dimasukkan ke dalam wadah tertutup apa saja, yang penting wadahnya tertutup. Lalu tapenya ini kita diamkan atau fermentasikan selama 3 hari. Tujuannya supaya proses fermentasi berjalan lancar dan raginya itu bekerja dengan maksimal, dan tape kalian itu berhasil matang sempurna, hasilnya manis dan legit. Dan ini udah 3 hari tapenya yang sudah aku diamkan. Aku masukkan ke dalam toples. Ini mau aku cek, sepertinya sudah berair dan harum sekali, wangi. Dan ini air tapenya sudah kelihatan ya teman-teman. Ini tapenya sudah manis banget, sudah 3 hari dan berhasil, rasanya manis. Jadi sekarang kalian semua pasti bisa membuat tape ketan hitam ini berhasil dan sukses kalau kalian ikutin step by stepnya tadi. Dan terutama ketan hitamnya ini harus diaron ya. Oke, segitu aja video aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.